Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi untuk hari ini IHSG kita loyo lagi ya. Well, sebenarnya ini sesuai video saya sebelumnya cukup terantisipasi bahwa IHSG kita pada hari Senin akan mengalami koreksi ya. Soalnya kalau kita lihat ini langsung saya kasih lihat yang per jamnya. Mungkin kalau kalian nonton di video saya sebelumnya, saya udah juga jelaskan bahwa sebenarnya dari per jamnya pun ini sudah menunjukkan tanda-tanda divergence ya. IHSG kita terus menanjak, tapi MACD-nya dia terus mengalami pelemahan, stokastik juga melemah, dan pada hari Senin pun mengalami pelemahan ya. Walaupun sebenarnya harapan saya sih sebenarnya IHSG kita mungkin terkoreksi kecil, mungkin tertahan di level supportnya ya. Tetapi ternyata IHSG kita turunnya cukup dalam ya, tapi pada sesi 2 dia sempat naik kembali ya, naik ke atas hingga hari ini kita terkoreksi minus 0,55% ya. Ini kalau kalian lihat, kalau kalian pantau beberapa emiten, sebenarnya beberapa emiten loncat kodok juga ya. Salah satunya tuh BRI, saya nggak tahu kenapa BRI ini selalu loncat tinggi pada post market, tetapi biasanya besoknya dia langsung terkoreksi kembali ya. Ya kemungkinan besar mungkin menutup gap yang dia loncatin ya. Oke, jadi secara teknikal gimana nih pergerakan IHSG kita? Nah, kalau menurut saya ini sebenarnya masih bagus sih kalau menurut saya. Ini kita kan pakai time frame per day, jadi kita lihat secara jangka panjang, jangka menengahnya lah ya, jangka menengah dari pergerakan IHSG kita ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat ini, kita lihat bahwa IHSG kita sebenarnya masih tertahan di atas MA5 ya, sudah sejak 14 April ini dia terus tertahan di atas MA5. Sebenarnya kalau kalian lihat dari pergerakannya ya, IHSG kita sempat terjun di bawah MA5, tetapi pada sesi 2 ini ada tahanan ya, jadi IHSG kita loncat ke atas lagi ya. Ini karena itu menunjukkan bahwa IHSG kita masih tertahan di atas MA5. Kita lihat juga secara MACD-nya pun juga MACD-nya ini masih menguat, stokastik juga masih menguat. Jadi overall menurut saya jangka menengahnya masih relatif aman ya untuk pergerakan IHSG kita ya. Nah, ini untuk per 4 jamnya ya. Nah, ini untuk per 4 jamnya juga ini kan kita lihat ya dia sudah sempat jebol, terus dia sempat terjun nih bahkan menyentuh di EMA 20 tetapi dia ke atas kembali ya. Jadi waktu di video saya sebelumnya saya juga bilang bahwa stokastik pun sebenarnya sudah cukup tinggi, jadi emang rawan untuk mengalami koreksi ya. Nah sebenarnya kalau dari 4 jamnya Asia per day-nya juga cukup terlihat, tetapi 4 jam ini yang lebih jelas ya. Mungkin kalau menurut saya ya, soalnya karena menunjukkan double bottom dua top seperti ini ya. Dan ini kan saat ini kita setuju ya bahwa IHSG kita sudah mengalami downtrend. Yang kita harapkan adalah apakah ada tanda-tanda reversal ya dari IHSG ya. Kita lihat bahwa dari MACD dan MACD-nya, well stokastiknya nggak terlalu sih, kita lebih condong ke MACD-nya. IHSG kita sebenarnya menunjukkan divergence ya, jadi kan antisipasinya ada reversal ya. Nah sebenarnya dari price action-nya dari IHSG-nya pun mungkin ya, ini spekulasi saya aja, mungkin IHSG kalau mau menunjukkan reversal mungkin dia bisa menunjukkan pattern head and shoulder bullish pattern ya. Nah, jadi head and shoulder itu nggak hanya pada reversal dia mau ke downtrend, tetapi pada bullish pun dia juga bisa ya. Jadi maksudnya adalah ini kita lihat nih shouldernya IHSG ini, terus ini kepalanya, terus saat ini dia membentuk seperti neckline-nya di level yang sama ini. Overall ini kita lihat cukup sama ya. Di level resistennya di sini. Terus saat ini sedang mengalami penurunan ya. Dan ini menurut saya emang koreksi cukup wajar, soalnya emang secara stokastik dia cukup tinggi ya. Nah, jadi kalau menunjukkan head and shoulder dan bullish pattern reversal itu kalau misalkan ternyata saat dia mungkin turun agak lebih dalam, tetapi dia nggak mungkin selevel ini atau bahkan di atasnya ini, terus dia naik kembali dan berhasil break resisten ini dan bertahan di atasnya, dan IHSG-nya pun naik di atas resisten ini, terus tertahan di atasnya ya. Dan kalau misalkan itu benar-benar terjadi, mungkin ini menjadi tanda awal IHSG kita mau menunjukkan pattern reversal head and shoulder-nya ya. Tapi jelas ini masih cukup awal untuk bilang bahwa itu akan terjadi, soalnya ini baru shoulder dan head-nya doang. Shoulder satunya pun belum terkonfirmasi, jadi kalau menurut saya ya kita wait and see terlebih dahulu ya. Nah, ini kalau kita lihat secara per jamnya, sebenarnya per jam ini sudah cukup turun ya. Ini sudah ada tanda-tanda menekuk, bisa dibilang ada mau tanda golden cross ya. Jadi kalau untuk besok
mungkin besok kita akan antisipasi technical rebound ya dari IHSG ya. Mungkin ya bisa aja dia turun lebih dalam lagi. Mungkin kalau kita lihat di sini turunnya ini sempat sampai cukup dalam ya. Sebentar. Kita lihat stokastiknya pun juga sempat turun hingga di sebentar. 3 ya. Ini sempat turun di 3, sekarang di level 16. Jadi mungkin bisa aja dia turun lebih dalam dikit sebelum melakukan technical rebound ya. Soalnya kalau kita lihat di sini sebenarnya sudah cukup di bagian bawah. Jadi ya kalian, terutama kalau kalian mau trading pun ya menurut saya ini baru nggak salah. Kalau waktu dulu kan yang kemarin kan stokastiknya cukup tinggi ya. Jadi menurut saya itu cukup high risk kalau kalian entry di suatu saham yang levelnya osilatornya ini masih di area overbought ya. Ini sekarang di area oversold. Jadi mungkin besoknya atau beberapa hari ke depannya kita bisa antisipasi technical rebound. Oke, jadi untuk IHSG mungkin sekian ya update-nya. Yang selanjutnya saya akan bahas yang kayaknya lagi nge-hits banget ya. Soalnya beritanya kayak baru rilis hari ini, tetapi sebenarnya RUPS-nya satu saham itu tuh udah dari 14 April ya, yaitu saham RALS. Oke, jadi sebelum saya bahas isunya, kita analisa secara teknikalnya dulu ya. Nah, jadi kalau secara teknikalnya sebenarnya ini yang cukup menarik ya menurut saya ya. Sebentar, kita ganti ke Money Flow Index. Oke, nah jadi kalau secara ini kita lihat pakai per day-nya pun ya saat ya, RALS ini ternyata mengalami penurunan lebih dalam nih kalau kita lihat sini ya dia gagal bertahan di beberapa moving average-nya, bahkan ini udah tembus MA 100-nya saat di sini. Ini kan jelas ya menunjukkan apalagi kalau kita lihat sini ini Black Marubozu ya, Black Marubozu yang tembus level resisten MA 100-nya ya. Jadi sebenarnya ini yang ya kita bisa bilang antisipasi mungkin RALS akan mengalami penurunan lebih lanjut ya. Kita lihat juga secara MACD-nya pun juga ini minus 6, terus dia turun lebih dalam minus 9, jadi penurunannya pun juga terkonfirmasi secara teknikal, dan juga Money Flow Index-nya turun lebih dalam ya, di harga di sini dia 47, di sini dia sekitar ya 47, terus di sini 42 ya. Jadi Money Flow Index turun lebih dalam, dia baru ini kita lihat ya technical rebound baru dikit, terus dia sudah diturunkan kembali ya. Jadi emang efek jual dari RALS ini sebenarnya cukup tinggi. Nah, tetapi pada tanggal 14 April ini mulai ada rebound dan sejak ini dia terus naik terus ya. Ini bahkan kalau kita lihat sini dia langsung tembus level bisa dibilang sekitar level resisten ini, dan bahkan sekarang sudah menguji level resistensinya, yaitu level tertingginya dia selama dia terjun masa pandemi ya. Ini yang cukup menarik. Jadi menurut saya ini dari awalnya dia baru awal dia menunjukkan dia mau downtrend, tetapi tiba-tiba langsung loncat sangat tinggi, tembus resisten, dan bahkan saat ini menguji resisten di level tertinggi dia selama masa pandeminya ya. Ini yang menurut saya cukup menarik, soalnya kalau secara teknikalnya pun sebenarnya belum ada tanda-tanda reversal, dia baru price actionnya pun juga baru tembus MA 100 ya, tetapi langsung loncat cukup tinggi ya. Nah, terus karena itu menurut saya ini cukup menarik dan kita selidiki ya, maksudnya kenapa nih, terutama pada tanggal 14 April ini yang dia mulai berhenti turunnya dan mulai hijau sampai hari ini ya. Oke, jadi yang beritanya baru rilis hari ini, 19 April ini yaitu adalah si RALS ini akan menyiapkan 350 miliar untuk buyback sahamnya. Nah, buyback saham itu maksudnya berarti perusahaannya sendiri ini akan melakukan pembelian balik saham yang beredar saat ini ya. Nah, kalau kita lihat ya 350 miliar ini itu sebenarnya senilai sekitar 5% dari seluruh saham perusahaan itu ya. Dan ini sebenarnya aksi koperasi ini tuh biasanya kalau untuk suatu aksi koperasi seperti ini, seperti buyback, itu biasanya harus ada persetujuan dari RUPS-nya, yaitu para pemegang shareholder-nya. Dan ini sebenarnya sudah disahkan saat RUPS-nya ini digelarkan pada tanggal 14 April lalu. Dan menurut berita ini, program ini akan berakhir pada tanggal 14 Oktober ya. Jadi ya biasanya emang kalau program buyback itu dia emang ada periodenya gitu. Jadi maksudnya nggak dalam sehari dia langsung buyback semua. Dia akan biasanya ada periode tertentu suatu perusahaan itu akan melakukan buyback. Nah, jadi untuk melakukan buyback ini sebenarnya aksi koperasi ini akan menunjuk PT Mi Bank Kim Eng Sekuritas untuk melakukan proses
buyback-nya melalui B ya. Nah, ini kalian ingat ya, ini PT Maybank yang melakukan buyback di saham RALS ini ya. Sekedar kalian tahu, Maybank ini adalah dengan kode broker ZP ya. Jadi ZP ini Maybank, dan kemungkinan besar ZP ini akan melakukan buyback untuk saham RALS. Oke, terus kita akan bahas secara teknikalnya ya, ini tambahan dari teknikalnya yaitu bandarmologinya. Nah, jadi pada hari ini pun kita lihat bahwa ZP hari ini yang melakukan pembelian yang sangat luar biasa ya. Ini kita kalau bandingkan sama yang lain, nggak ada yang sebanding dengan pembelian ZP ya. Ini kita lihat ada XA, ini juga XA, setahu saya juga broker bandar, dan setahu saya juga sebenarnya ZP ini juga salah satu broker bandar ya. Ini menurut opini saya aja ya. Jadi ZP sama XA ini saat ini melakukan net buy yang cukup besar. Nah, tapi yang pada seller ini sebenarnya cukup menarik juga ya. Soalnya kita lihat di sini ada DR ini broker bandar juga setahu saya, YU dan BQ ya. Jadi kalau kita lihat sini ada 3 broker bandar yang melakukan net sell ya. Jadi dia saat satu broker yang melakukan beli banyak, ini 3 broker justru menjual melepas saham RALS ini ya. Kita lihat sebenarnya kalau di sini MG sebenarnya juga masuk, dia masih melakukan net sell, jadi cukup imbang ya untuk kalau MG ini ya. Jadi overall ini kita jelas ya bahwa program buyback-nya mungkin sudah mulai berjalan ya. Soalnya ZP ini hari ini pun masih melakukan pembelian ya, bahkan di harga sekitar 800-an ke 900-an ya, ZP masih melakukan pembelian ya. Dan kita lihat sini dari seminggu yang lalu, ini kalau kita lihat ya, dari 1 minggu yang lalu ini sebenarnya ZP juga sudah melakukan pembelian ya dari 1 minggu yang lalu ya. Ini ada OD yang melakukan penjualan, ini rata-rata kalau kita bisa lihat ya, tidak ada broker yang melakukan net buy yang besar, kecuali AK ini menurut saya juga cukup kecil ya dibandingkan dengan ZP ya. Nah, jadi seminggu yang lalu nih bisa dibilang ya sekitar kita tarik ke belakang ya, sekitar tanggal 14 April ya, ini ZP sudah melakukan pembelian cukup besar ya. Bisa karena memang dari RALS-nya sendiri yang melakukan buyback, tapi juga bisa dari beberapa investor yang memakai sekuritas tersebut yang melakukan pembelian ya. Kita kan nggak ada yang tahu ya. Soalnya ini cuma menunjukkan broker ini melakukan pembelian RALS segini banyak volume ya. Nah gitu. Jadi ini untuk menurut saya ini menjadi alasannya kenapa saham RALS ini naik cukup tinggi, soalnya RALS-nya sendiri itu melakukan buyback dengan volume yang besar. Kita lihat bahwa ini RALS sendiri akan menyiapkan 350 miliar untuk melakukan buyback-nya. Nah, apakah ini sebenarnya berita bagus untuk RALS? Maksudnya, kalau dia buyback berarti RALS-nya sendiri cukup pede ya sama sahamnya sendiri. Mungkin menurut dia sahamnya masih murah atau di perdagangan murah, jadi dia buyback. Oke, sekarang kita lihat secara evaluasi untuk saham RALS ini ya. Oke, ini kita lihat secara fundamentalnya aja. Dan jadi RALS ini pada tahun 2020 sebenarnya nggak bagus ya, dia rugi. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, tahun-tahun sebelumnya nih EPS-nya selalu naik ya. Jadi emang RALS ini sebenarnya saya nggak bilang dia jelek, tapi maksud saya tahun 2020 ini emang lagi nggak bagus saja. Soalnya kita lihat bahwa net profit-nya pun minus 138 miliar ya. Nah, terus kita lihat secara market cap-nya saat ini dia dihargai 6,6 T dengan ekuitasnya 3,7 T ya. Jadi kalau dibilang apakah undervalue, sebenarnya nggak terlalu ya. Ini kita bisa lihat bahwa secara book value-nya pun di atas 1 ya. Nah, kita lihat ya, ini secara book value kita bisa lihat ini sekitar 524 ya book value-nya, dan saat ini dihargai 930. Nah, kita bisa lihat ya book value-nya pun 1,77 ya, bisa dibilang sebenarnya nggak terlalu mahal ya. Nah, ini untuk menentukan suatu saham ini mahal atau enggak, soalnya kalau kalian tahu RALS ini kan sebenarnya enggak maksudnya saham yang lumayan ya, jadi ntar kita perlu menggunakan 10 years price book value ratio-nya dan menggunakan standard deviation-nya untuk menentukan apakah sebenarnya 1,77 ini tergolong mahal atau murah sesuai dengan rata-rata dia di perdagangannya ya. Nah, jadi kita lihat nih dividen yield-nya pun juga 5,38%, cukup tinggi. Soalnya kalau kita tahu bahwa RALS ini rutin juga ya membagi dividen payout ratio-nya juga cukup tinggi ya, 70%, 60%, 54%, walaupun kita tahu bahwa setiap tahunnya dia mulai mengkurangkan dividen payout ratio-nya ya. Oke, ini kita lihat ya, kalau kita lihat secara profil karena dia EPS-nya dia juga minus, jadi otomatis dia juga akan mengalami minus ya.
Oke, terus nah jadi untuk price earning ratio kan minus, jadi kita nggak lihat graph earning ratio, kita lihat book value-nya aja ya. Nah, kita kalau lihat book value-nya sebenarnya 1,77 ini sebenarnya masih di bawah standar deviasinya ya, mean standar deviasinya dia ya. Nah, jadi RALS ini biasanya secara rata-rata di perdagangan di sekitar 2,23. Saat ini 1,77. Jadi kalau dibilang mahal sebenarnya ya relatively oke ya. Kita ambil contoh aja lah BRI aja sekarang di level di antara min standar deviasinya sama apa min satu standar deviasinya ya. Jadi um, walaupun mungkin kayak misalnya ambil contoh BRI aja 2, komaan itu bukan berarti dia mahal. Maksudnya emang rata-rata dia di perdagangan di level tersebut ya. Dan saat ini RALS itu tuh di 1,77 ya. Nah, terus kita ambil asumsi lah ya. Maksudnya uh, apakah ini murah? Sebenarnya sih ya kalau bisa dibilang ya RALS ini mau melakukan buyback di ratio 1,77 sih sebenarnya masih cukup mahal ya. Maksud saya kalau dia mau buyback di harga sekitar 0,9 bang waktu di masa pandemi menurut saya itu lebih make sense soalnya murah gitu. Maksud saya kalau kalian buyback di 1,77 atau di sekitar di antara ini soalnya kan dia beli di sebelumnya ya dengan laporan keuangan kalian yang 2020-nya minus, kayaknya a bit risky untuk kalian melakukan buyback gitu ya. Nah, jadi saya ambil ratio ya. Kita tahu bahwa RALS ini mulai melakukan buyback asumsinya ya, mulai 14 April soalnya ini harganya dia cukup naik, sangat tinggi dan yang mayoritas pembelinya itu adalah broker ZP ya, yaitu sekuritas yang ditunjuk oleh RALS untuk melakukan buyback-nya. Nah, jadi RUPS-nya mulai tanggal 14 April. Jadi, let's say pas mulai disetujuinya dan dia mulai buyback-nya itu di sekitar 730-an lah ya. Saya ambil ratio. Nah, kita lihat bahwa 730 dibagi 524 yaitu book value-nya. Berarti itu si RALS ini perusahaannya tuh mulai buyback saat book value-nya tuh di sekitar 1,39 ya. Nah, jadi kalau kita lihat 1,39 itu sebenarnya masih di relatif di bawah ya, di antara min 1 dan min 2 ya. Jadi emang sebenarnya menurut saya sih keputusannya juga cukup logika sih. Maksudnya dia nggak buyback saat di harga mahal, overall masih cukup murah ya secara book value ya. Nah, tetapi yang saya ingin um, jelaskan ya, itu adalah berdasarkan laporan keuangannya. Nah, jadi kalau kita ketahuin ya, bahwa laporan keuangan di 2020 kan rasanya minus ya, minus 139 miliar ya ini kalau kalian lihat sini ya. Jadi dengan kalian mau melakukan buyback 350 miliar dan saat ini labanya minus 139 miliar, kayaknya uh, kurang rasional kalau menurut saya. Saya nggak tahu sih, maksudnya mungkin perusahaannya punya rencana tersendiri untuk RALS ini ya. Ya itu pun soalnya kalau kalian baca beritanya ini nggak dijelaskan lebih lanjut ya. Maksud saya kenapa dia mau buyback ini, apakah mau dimasukin ke treasury stocks atau mau di apa mau di share kepada pegawainya seperti kayak yang BRI lakukan, ini masih belum dijelaskan. Intinya adalah RALS ini akan melakukan buyback gitu. Nah, terus kita ambil contoh ya, misalkan nih dari pergerakan harganya ya, saat dia 2019 nih overall kita tahu bahwa 2018 dan 2019 kan RALS ini secara laporan keuangan bagus ya. Ini kita lihat bahwa tiap tahunnya bahkan dia melakukan peningkatan ya. Nah, terus kita lihat dari pergerakan saham RALS. Waktu di 2019 saja pun ini masih di Mei ya, jadi maksudnya masih jauh-jauh dari masa pandemi ya. Saat dia naik tinggi ya mungkin karena dia laporan keuangan di kuartal 2-nya sangat tinggi ya. Tetapi dari sini dia justru terjun sangat tinggi ya. Minus 32% dan bahkan hampir minus 40% ya. Padahal kalau secara laporan keuangan ini kita lihat bahwa sebenarnya 2019 dia justru bagus gitu. Tapi kenapa sahamnya terjun sangat tinggi? Nah, jadi itu yang menurut saya saya cukup khawatir ya. Maksud saya jangan-jangan nih sahamnya nih emang ada riwayat suka dinaikin tinggi terus diturunin sangat tinggi lagi, turunin sangat tajam untuk kembali ke mean standard deviation-nya dia ya, yaitu di sekitar kalau kita lihat sini secara rata-rata RALS ini mungkin di perdagangan di garis tengahnya yang mungkin di sekitar 1000-an ya, di sekitar 1000-an gitu ya. Nah, terus kita tahu lagi nih ya, ini saya
tambahan lagi ya. Jadi maksudnya gini, kita lihat secara laporan keuangan dia kita misalnya ambil contoh lah, misalkan Ralls ini untung di 2020 dia untung 600 miliar ya, which is the same saat dia 2019 ya. 350 miliar itu sekitar 54% loh, 54% dari earnings-nya dari perusahaan ini. Bayangin dia menggunakan 54% keuntungannya untuk melakukan buyback. Nah, yang kita takutin adalah jadi ini ada YouTube ya. Ini ntar saya kasih link video ini buat kalian nonton. Ini hanya 17 menit, tetapi sangat menjelaskan tentang stock market ya, how it works dan juga masalah-masalah yang biasanya mulai timbul ya. Nah, ini dari satu klip dari satu part dari video ini menjelaskan ya. Jadi ini saya jelaskan dikit ya. Jadi intinya tuh waktu zaman-zaman dulu ya, sekitar 2006 sampai 2017-an ya, sekitar zaman-zaman itu tuh biasanya peraturannya tuh adalah gajinya CEO itu biasanya berdasarkan harga shareholder-nya. Nah, oleh karena itu kadang-kadang keputusan CEO untuk suatu perusahaannya itu biasanya berdasarkan dia mau dapat gaji yang besar, yaitu biar shareholder-nya naik tinggi kan. Nah, caranya gimana? Supaya harga shareholder-nya tinggi? CEO-nya itu melakukan stock buyback. Stock buyback itu yang jeleknya ya, ini yang jahatnya ya, itu adalah untuk secara artificial reduce the supply. Soalnya kan kalau sahamnya di buyback sama perusahaan terus nggak diperjualkan, otomatis supply sahamnya di perdagangan kan makin dikit dong. Jadi supply-nya makin berkurang, demand-nya masih mungkin sama atau meningkat dikit, otomatis harganya akan naik ya. Jadi itu secara artificial nge-pump harganya untuk naik. Nih, diambil contoh nih, misalkan sekitar 55% dari earningnya itu digunakan untuk stock buybacks, terus sekitar 39% untuk dividen supaya investor pada senang ya, dividennya tinggi, terus hanya sisa 6%. Bayangkan hanya tinggal sisa 6%, which didn't leave much left to raise wages atau to expand the business. Nah, jadi untungnya apa ini? Untungnya adalah in a short term, harganya sahamnya akan naik, bagus, investor juga pada senang. Tetapi untuk jangka panjangnya, bayangkan hanya 6%, sisa 6% dari keuntungannya untuk mengexpand atau menjaga kestabilisasikan perusahaan tersebut. Itu yang saya khawatir, itu yang saya salah satu khawatir. Dan mungkin kalau kalian nonton saya tentang yang BRI ya, BRI bagi dividen hingga 12,12 triliun dengan dividen payout ratio 65%, ini yang salah satu yang saya khawatir. Yang maksud saya, kamu labanya lagi kurang bagus di 2020, kenapa membagikan dividennya sangat tinggi? Justru menurut saya lebih baik ya kalian simpan aja beberapa laba kalian untuk untuk recover dari masa pandemi ini ya. Nah, tetapi kalau BRI pun ya, ini kita lihat ya, BRI kan membagi dividen 12 triliun ya, dengan laba 2020, laba bersihnya kan 18T ya, jadi sisa 6 triliun ya, 6 triliun laba sisanya dari BBRI ini. Nah, BBRI juga melakukan buyback sebenarnya, jadi maksud saya buyback ini bukan hal yang jelek ya. Nah, tapi ini kalau BBRI ini dia menargetkan 3T, 3T saja ya. Well, nggak saja sih ya, maksudnya 3T itu besar, tapi untuk BBRI dengan laba bersihnya jadi 2020 18T, terus 12T-nya itu digunakan untuk pembagian dividen, berarti sisa 6T ya. Nah, sisa 6T ini, 3T-nya ini digunakan untuk buyback. Nah, otomatis apa? Masih ada sisa 3T lah ya, overall masih ada sisa 3T BBRI untuk mengexpand perusahaannya ya. Dan kalau kalian tahu ini bahwa BBRI ini melakukan buyback-nya tuh saat harganya nih cukup murah. BBRI, bayangin, dia melakukan buyback ini saat harganya di 2.881 per sahamnya ya. Wah, ini kapan lagi ya kalian bisa dapat BBRI di harga 2.800 ya? Kalau sekarang sih harganya udah 4.000, kayaknya untuk balik ke 2.800 lagi kayaknya cukup sulit ya, kecuali tiba-tiba ada pandemi lagi, harganya semua anjlok kembali ya. Nah, jadi kalau menurut saya ya BBRI dia menggunakan 3T saja berdasarkan labanya dia, dan laba 2020 pun masih mencetak laba bersih di harga yang 2.800 ya. Menurut saya ya udahlah, saya masih oke lah, dan saya juga percaya BBRI kan bank terbesar di Indonesia ya, jadi overall masih aman kalau menurut saya. Nah, kalau Ralls ini gimana nih? Ralls mau melakukan buyback 350 miliar, 2020-nya aja dia minus 139 miliar. Dan kalau misalkan ya kita asumsi kalau misalkan 2020-nya dia 600 miliar secara laba bersihnya,
350 miliar itu sekitar 55% dari earnings-nya dia untuk dilakukan buyback ya. Ini kalau kalian bandingkan BBRI aja ini hanya 3T. 3T dibandingkan dari 18T-nya yang nggak nyampe 50%. Ini bayangkan 50% lebih ya digunakan untuk melakukan buyback RALS ya. Jadi gitu ya. Jadi menurut saya untuk RALS kayaknya ya saat ini mungkin baiknya untuk kalian trading dulu ya. Tapi kalau untuk jangka panjangnya kalian mungkin harus lidikin lagi ya, terutama yang kalian yang ikut RUPS-nya mungkin kalian tahu alasannya kenapa RALS ini melakukan buyback walaupun di 2020 dia merugi ya. Gitu ya. Dan sebelum saya menutup ini video ini yang mungkin agak lama ya, saya sangat anjurkan kalian nonton ini. Saya nggak di endorse atau apapun oleh Netflix ya, ini bahkan dari Netflix, tetapi ini 17 menit ini sangat ringkas dan benar-benar enak banget penjelasannya. Saya yakin kalian akan mendapatkan sesuatu dari video ini. Oke, jadi untuk video kali ini mungkin agak lama ya, padahal cuma bahas satu emiten, tetapi saya ingin membahas pentingnya, maksudnya ini kan aksi koperasi kadang-kadang kita harus mengerti juga ya, maksudnya bukan hanya dari pergerakan sahamnya, tetapi kadang-kadang keputusan-keputusan dari aksi koperasi ini bisa menentukan jalan dari pergerakan sahamnya ya, which is kalau kalian, terutama seperti saya kan investor ya, kalau kalian investor atau non investor, hal seperti ini tuh yang sangat penting justru ya. Kalau trader teknikal, kalau investor ya hal-hal seperti ini yang kalian justru harus mengerti dan pahami ya. Oke, jadi jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.